Alhamdulillahirabbil alamin. Mahasiswa sekalian, sekarang kita lanjutkan materi tahsin kita. Kita akan membahas surah An-Nas. Sebelum kita bahas hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, serta sifatul hurufnya, Bapak akan baca sekali. Kalian cukup simak saja, dengarkan baik-baik, yang panjang maupun yang pendek yang ada di dalam surah An-Nas tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita akan bahas mengenai hukum-hukum, mengenai tempat-tempat keluarnya maupun sifat-sifat yang ada di dalam surah An-Nas. Qul huruf qaf, makhrajul hurufnya yakni di pangkal lidah. Qaf harus kita bedakan dengan kaf, karena mereka berdua berdekatan tempat makhrajul hurufnya atau keluar hurufnya. Kalau qaf itu pangkal lidah sedikit ke depan, sedangkan kalau kaf belakang pangkal lidah sedikit ke belakang. Itu perbedaan antara huruf qaf dan huruf kaf mengenai makhrajul hurufnya atau tempat keluar hurufnya. Sedikit kita salah dalam mengucapkan qul, katakan kita ucap dengan kul menggunakan huruf kaf, maka artinya pun akan berbeda, yakni makanlah. Qalbun, hati. Kalbun, nah itu sudah beda lagi maknanya itu, yaitu hewan yang dinajiskan oleh kita. Seperti itu. Mengenai makharijul huruf atau makhrajul huruf ini, mungkin istilah-istilah ini tidak akan asing bagi kita yang mempelajari ilmu tajwid atau belajar tahsin. Makhrajul huruf yakni tempat keluarnya huruf, berasal dari kata kharaja yakhruju, artinya keluar, yakni mufrad dari isim dzaraf makan, tempat. Sedangkan kalau makharijul adalah jamaknya daripada isim dzaraf makan. Kalau makhrajul, makhraj yakni tempat keluarnya huruf. Kalau makharijul yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf ini berarti tempat-tempatnya huruf hijaiyah itu. Kalau makhrajul ta berarti tempat keluarnya huruf ta. Hanya itu saja perbedaan istilah makhrajul dengan makharijul. Sedangkan kalau sifatul huruf yakni suatu yang melekat pada huruf itu, seperti huruf hamas, huruf yang dibaca dengan syiddah atau rokhawah atau jahar. Itu kita apa tuh sifat-sifatnya? Sifat seperti contohnya huruf qaf. Qaf makharijul hurufnya, qaf makhrajul hurufnya yakni di pangkal lidah. Sedangkan kalau sifatul huruf qaf yakni adalah sifatnya adalah syiddah, yakni menekan. Ko, tak hamas, tidak ada keluar angin di situ. Ko. Qul a merupakan huruf yang tak hamas, tidak ada keluar udara di situ. Ia masuk ke huruf syiddah, yakni dengan ditekan. Qul di situ apabila ada domah
maka pengucapannya ya ini dengan memonyongkan daripada mulut kita. Qul a'u, dan kita ketahui hukumnya adalah mad tabi'i, yakni apabila ada alif tak berharokat sebelumnya fathah dan waw sukun sebelumnya domah dan ya sukun sebelumnya kasrah, maka ia dibaca panjang. Mad itu artinya panjang, ia dibaca panjang, satu alif dua harokat atau satu alif dua ketukan. Qul a'udzu, zu makhrajul hurufnya, makhraj hurufnya yaitu di ujung lidah, di ujung lidah bertemu dengan gigi depan atas. Zu. Nanti zu ini yang perlu kita bedakan dengan huruf zai, karena antara huruf zal dan huruf zai itu hampir mirip. Iza zul, kalau huruf zal ujung lidah di depan gigi dua depan, sedangkan kalau huruf zai itu keluar hurufnya yakni di ujung lidah antara gigi depan, atas dan bawah. Perbedaannya sama kita ibaratkan seperti antara sa dan sa, antara sa dan sya, antara ha dan ha. Za kita baca lebih tipis, sedangkan kalau za itu dia lebih tebal, lebih jahar, lebih jelas. Qul a'udzu birabbin, bin di situ kita bertemu hukum tajwid, alif lam bertemu dengan huruf nun. Alif lam bertemu dengan huruf nun itu hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan tibsum masil rahman, tafus dib zani'am da'su'an zonnin ruz syariqan lil kiram, maka dia dibacanya dengan tidak membaca alif lam tersebut, namun langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Itu mengenai alif lam syamsiyah. Setelah itu birabbin, bin di situ kita bertemu nama hukum tajwid adalah gunnah. Gunnah artinya berdengung, yakni kita baca dengan 2 hingga 4 ketukan. Bin nas, nas di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf setelahnya dan ia berada di akhir ayat, maka ia digolongkan sebagai hukum mad arid lis sukun. Ia dibaca 2 ketukan, 4 ketukan hingga sampai 6 ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Ada lam alif di situ, yakni waqaf mamnu. Waqaf mamnu yakni artinya menahan. Bila ia berada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat, maka tidak bolehnya kita berhenti di waqaf itu. Kenapa? Karena akan merusak makna itu sendiri, makna ayat itu. Bila kita terpaksa berhenti, maka kita perlu mengulang satu kata ataupun satu kalimat sebelumnya untuk melanjutkan bacaan ayat Al-Quran kita. Namun bila ia berada di akhir ayat, karena sesungguhnya akhir ayat itu diperbolehkannya untuk berhenti, maka dibolehkan untuk berhenti. Karena kekhususan bila di akhir ayat itu, maka boleh untuk berhenti. Ayat yang kedua, Malikin nas. Di situ ada alif lam bertemu dengan huruf nun, yakni tadi hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sedangkan nun bertasydid, yakni adalah hukumnya gunnah. Apabila ada nun dan mim yang bertasydid, maka dia dibaca 2 hingga 4 ketukan. Sedangkan nas di situ hukum tajwidnya adalah mad arid lis sukun, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf dan ia berada di akhir ayat, maka ia dibaca 2, 4 hingga 6 ketukan panjangnya. Sedangkan nas di situ ada huruf sin
sin huruf sifatnya yakni hamas, maka kita keluarkan sedikit udara di situ. Malikin nas, nas, nas. Ada udara ketika kita mewakafkan huruf sin, memanjangkan matnya dan menghilangkan bunyi akhirnya huruf sin itu, namun ada sedikit kita keluarkan udara karena sin itu sendiri sifatnya adalah hamas. Malikin nas. Apa huruf hamas? Huruf hamas yaitu huruf yang ada sedikit desis di situ dan mengalir udara di dalamnya. Huruf hamas itu yakni fahassahu syakhsun sakata. Jadi sin termasuk ke dalam huruf hamas. Kaf termasuk dalam huruf hamas. Fa termasuk dalam huruf hamas. Huruf-huruf yang mengalir udara ketika mengucapkannya itu, maka di situ digolongkan ke dalam huruf-huruf hamas. Ila, ayat yang ketiga, ila di situ hukumnya adalah mad tabi'i. Hin adalah alif lam samsiyah. Nas mad arid lisukun, dan bunyi akhirnya sin itu adalah hamas, mengalir udara ketika mewakafkannya. Ilahin nas. Ming nama hukumnya adalah ikhfa, nun mati bertemu dengan shin, yakni apabila ada nun sukun dan tanwin, an, in, dan un bertemu dengan huruf yang 15, yakni ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka, maka ia dibacanya samar-samar. Min syarril. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan waw. Maka tadi kita sudah membahasnya adalah alif lam syamsiyah. Kalau ini alif lam bertemu dengan waw, maka nama hukum tajwidnya disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka ia alif lamnya dibaca. Min syarril waswasil khannas. Waswa, wa di situ mad tabi'i, sil di situ alif lamnya adalah alif lam qamariyah, dan lam alif di situ. Nah, di situ ada al waqful mamnu, yakni waqaf mamnu, yakni kita menahan agar tidak berhenti di situ. Oleh karenanya ada waqaf lam alif itu kita tak berhenti, langsung kita wasolkan atau kita lanjutkan saja membacanya ke kalimat seterusnya. Min syarril waswasil khan di situ nun bertasydid. Tadi apabila ada nun berharakat tasydid dan mim berharakat tasydid, maka nama hukumnya adalah gunnah. Kita baca panjang 2 hingga 4 ketukan. Nas, nas mad arid lis sukun. Sekarang masuk ke ayat yang kelima dari surah An-Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi hukumnya adalah mad tabi'i. Yuwaswisu fi nama hukumnya adalah mad tabi'i. Sudur mad tabi'i. Rin alif lam bertemu dengan huruf nun, yakni apabila ada alif lam bertemu dengan huruf to, sa, so, ro, ca, dod, zal, dal, sin, zo, ro, shin, dan lam, maka dia alif lamnya tak dibaca karena nama hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sudurin, rinnya adalah gunnah, nasnya adalah mad tabi'i. Dan kita akan bahas ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-6 dari surah An-Nas. Minal, alif lam bertemu dengan huruf jim,
yakni alif lam qamariyah. Jin kaidah tajwidnya ya ini disebut dengan gunnah. Najwan di situ hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nas nama nun yang bertasdidnya itu hukumnya gunnah, dan nas adalah mad arid lis-sukun. Sebelum Bapak akhiri, Bapak baca untuk terakhir kalinya, simak dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina